Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas uji kompetensi 1 matematika kelas 9 semester 1. Di sini ada 64 kuadrat ditambah 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5. 64 itu, nah ini sama dengan 2 pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 6. Jadi dipangkatkan dengan 2. Jadi pertama kita rubah yang 64 itu menjadi 2 pangkat 6. Dan 16 di sini, perhatikan yang 16 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. Atau dipangkatkan dengan 3 di sini per 4 pangkat 5. 4-nya itu adalah 2 pangkat 2. Di sini menjadi pangkat 5. Jadi sama dengan yang ini menjadi 2 pangkat 12 ditambah 2 pangkat 12 dibagi dengan 2 pangkat 10. Nah, di sini 2 pangkat 12 ditambah 2 pangkat 12 berarti sama dengan, jadi supaya mudah dipahami, kita anggap 2 pangkat 12-nya itu menjadi sebagai nilai P ya, sebagai nilai P. Jadi misalkan ini kalau kita anggap menjadi P dan ini juga kita anggap menjadi P, berarti di sini ada 2P. 2P. Nah, sudah terbayang di sini per 2 pangkat 10 dan P-nya kita ganti lagi dengan 2 pangkat 12. Jadi 2 dikali 2 pangkat 12. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya bisa kita lewat ya. Jadi dari sini tahapannya langsung bisa ke sini. Dibagi dengan 2 pangkat 10. Nah, yang ini sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Jadi sama dengan di sini 12 dengan 10 ini habis ya. Jadi yang ini habis. Jadi yang 12-nya tinggal jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 10, 12 kurangi 10 itu adalah 2. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Soal nomor 2, dapatkan bentuk perpangkatan yang ekivalen dengan bilangan di bawah ini. Sebelum kita bahas, di sini ada rumus seperti ini. Kalau ada A pangkat M, ini dari akar ya, akar pangkat N, ini kita bisa tulis menjadi A pangkat M per N. Nah, kita bisa tulis menjadi seperti ini. Jadi kita kerjakan ke bagian A. Di sini ada akar pangkat 2 dari 8. Nah, ini kita bisa tulis menjadi 8 itu adalah 2 pangkat 3. Di sini pangkat 2. Jadi kita keluarkan menjadi 2 pangkat 3 per 2. Dan sekarang yang bagian B, di sini ada akar pangkat 2 dari 27. Berarti kita bisa tulis menjadi 27 itu adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ya. Di sini pangkatnya pangkat 3 ya. Yang di sini bukan pangkat 2 tapi pangkat 3. Di sini berarti pangkat 3, berarti sama dengan 3 pangkat 3 per 3. Jadi ini berbanding ini. Jadi hasilnya adalah 3 per 3 itu adalah 1. Jadi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Soal nomor 3, kita perhatikan di sini X pangkat A, Y pangkat B. Jadi yang di sini pangkat dari X di sini dianggap sebagai A dan nanti pangkat Y dari sini kita anggap sebagai B. Sekarang kita uraikan yang bagian atas, yang bagian ini. Ini karena dipangkatkan dengan 3 berarti artinya dikalikan 3 dengan pangkatnya. Jadi di sini X, perhatikan 3 dikali N, ini menjadi 3 pangkat jadi 3N. 3 kali min 1 menjadi min 3. Ini min. Dikalikan dengan Y pangkat 3 kali N, yaitu 3N. Dibagi dengan, perhatikan yang bawahnya, X 2N kali dengan Y pangkat 6 plus N. Dan ini bagiannya ini, jadi kita perhatikan seperti ini. Kalau ada 1 per A pangkat M, kita ke ataskan ini menjadi A pangkat min M. Nah, ingat-ingat ke bentuk rumus yang seperti ini. Dan sekarang kita implementasikan ke soal. Jadi yang ini kita tulis X pangkat 3N min 3 dikali Y pangkat 3N. Dan sekarang yang bawah kita ke ataskan
X pangkat 2N ini menjadi X pangkat min 2N. Terus yang ini kita ke ataskan menjadi Y pangkat, kalau ke atas menjadi minus ya. Jadi yang 6 dikali min jadi min 6 dan plus N kali min jadi min N. Dan sekarang kita kerjakan X dengan X. Kita kerjakan X dengan X. Jadi perhatikan yang ini X 3N min 3. Di sini kita tulis jadi X min 2N, dan di sini kita tulis Y 3N kali dengan Y pangkat min 6 min N. Dan sekarang tinggal kita kerjakan pangkatnya. 3N dikurangi 2N. Jadi 3N kurangi 2N itu hasilnya menjadi X pangkat N min 3. Dikali dengan sekarang yang ini 3N dikurangi N, ini menjadi Y pangkat 2N ya, Y pangkat 2N min 6. Nah sekarang karena kita harus merubah ke bentuk XAYB, berarti yang ini adalah A, ini adalah A, dan ini adalah B nya. Jadi kita tulis A nya di sini sama dengan N min 3, B nya kita tulis sama dengan 2N min 6. Dan dari soal ditanyakan B per A. B per A. Kita tulis B per A nya jadi berapa? B nya adalah 2N min 6 per N min 3. Jadi sama dengan kita keluarkan yang bagian di sini 2 nya. Berarti di sini jadi N min 3. 2 kali N adalah 2N. Terus 2 kali min 3 menjadi min 6 per N min 3. Nah di atas dengan di bawah sudah ada yang sama, kita coret dan hasilnya adalah 2. Soal nomor 4A, kita sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Jadi kita menyederhanakan bagian A, kita kerjakan seperti ini. Di sini ada Y pangkat 3, yang ini kita tulis Y pangkat 3 dikali ini angka 3 dikali, karena ini dikuadratkan, nah dikuadratkan berarti 3 dikuadratkan itu menjadi 9, Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Nah jadi seperti ini. Jadi ini kita bisa tulis menjadi 9 Y pangkat kuadratnya kita jumlahkan jadi pangkat 5. Kalau 9-nya mau dipangkatkan berarti 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 kali Y pangkat 5. Sekarang untuk yang bagian B. Bagian B, perhatikan di sini. Ini entah akarnya panjang sampai sini atau hanya untuk akar B saja ya. Jadi kalau untuk akar B saja kita tulis menjadi seperti ini. 2, ini untuk yang bagian B ya. 2 akar B dikali Y pangkat 5. Nah kita tulis ulang seperti ini. Dikali di sini berarti 6 B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Ini pangkat 2. Nah sekarang akar B itu adalah yang 2, kita tulis lagi seperti ini. Akar B itu adalah B pangkat 1/2 dikali Y pangkat 5. Nah dikali itu kita tulis menjadi titik aja ya, menjadi dot. Di sini kali 6 B pangkat 3 jadi Y pangkat 2. Sekarang kita kerjakan 2 kali 6. 2 kali 6 itu adalah 12. B pangkat setengah dengan B pangkat 3 kita jumlahkan. Jadi B pangkat 3/2. 3/1/2 maksudnya. 3/1/2. Dikalikan dengan Y pangkat 5 di sini dengan Y pangkat 2. Jadi hasilnya adalah Y pangkat 7. Nah ini jawabannya. Jadi 12 B pangkat 3,5 dikali Y pangkat 7. Ini untuk jawaban yang bagian B. Sekarang kita masuk ke soal yang bagian C. Di bagian C kita perhatikan yang ini. Berarti semuanya adalah dipangkatkan dengan 4. Jadi kalau dipangkatkan 4, jadi yang T di sini kita pangkatkan 4 jadi T pangkat 4. Dan di sini N
di sini n-nya sudah pangkat 3, jadi 3 kali 4 ini menjadi 12. Dikali dengan 4t pangkat 3, 4t pangkat 3. Maka ini bisa kita tulis 4-nya di depan. Dan sebelum huruf T itu adalah huruf N ya. Jadi N12. Maka di sini T-nya adalah kita jumlahkan 4 dengan 3 menjadi 7. Nah, ini cara penulisannya harus sesuai abjad ya. Kalau tidak sesuai abjad ini menjadi 4 T pangkat 7 N12. Ini sama-sama saja ya. Jadi kalau ada yang menggunakan ini juga betul dan ini juga betul. Jadi tidak bisa disalahkan. Sekarang untuk yang bagian D. Bagian D 2x pangkat 3 kita tulis lagi 2x pangkat 3. Terus yang ini menjadi dikali, kali itu titik ya, kita tulis titik saja. 3x. Nah, di sini ada pangkat 3. Pangkat 3. Jadi x-nya x kuadrat pangkat 3 menjadi x pangkat 6. Jadi 3 di sini x pangkat 6 dan y-nya adalah pangkat 6 juga ya. Y-nya pangkat 6 karena di sini y kuadrat. Ini pangkat 3. Jadi dikalikan 3 kali 2 menjadi 6. Dikalikan dengan 5y pangkat 4. 5y pangkat 4. Berarti kita kalikan 2 kali 3 kali 5. Sebentar, di sini 2 kali 3 ya kali 5 ini menjadi 30. 2 kali 3 6 kali 5 jadi 30 dan x-nya sekarang kita eksekusi 3 ya, yang ini 3, yang ini 6. Berarti x-nya adalah pangkat 9. X pangkat 9 dan y-nya sekarang ini dengan ini. Hasilnya adalah y pangkat 10. Nah, ini jawaban untuk yang bagian D. Jadi jawabannya adalah 2 kali 3 6 10 30. X pangkat 3 di sini 9 ya. Dikali dengan Y pangkat 10. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu berarti dalam bentuk baku. Jadi kita perhatikan untuk bagian A kita hitung di sini 0 0 0 ini ya 3 6 berarti ada 8 angka di belakang koma. Berarti yang ini kita bisa tulis menjadi 5, ini kita tulis dulu 56 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini belum ilmiah ya, belum. Yang ilmiahnya menjadi seperti ini. Menjadi 5,6 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini bentuk ilmiahnya. Jadi yang ini bentuk bakunya, yang ini. Dan sekarang yang bagian B kita tulis ini 25 kali 10 pangkat ini 2,5 saja langsung ya. Kalau di sini 2,5 kali 10 pangkat kita hitung 3 komanya kan pindah dari tadinya dari sini sampai ke sini. Berarti ada 6 langkah. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 6. Yang ini kita bisa tulis menjadi 9,8 kali 10 pangkat min 1. Dan satu lagi yang ini perhatikan 3, 6, 9, 12, 13. Jadi kita tulis saja 1 kali 10 pangkat 13. Nomor 6 ya. Bagian A 12 kali 2 pangkat 3. Kita kerjakan yang A, kita tuliskan jawabanmu dalam bentuk notasi ilmiah. Berarti 12 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 8. Hasilnya adalah 96, maka kita bisa tulis menjadi 9,6 kali 10 pangkat 1. Ini notasi ilmiahnya. Sekarang yang bagian B kita kerjakan 7,27 dikali 10 pangkat 2 dikurangi 0,5 kali 10 pangkat 3 ya, kali 10 pangkat 3. Sekarang yang ini kita kerjakan menjadi 727 dikurangi, sekarang 0,5 itu adalah setengah. Kalau 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Jadi setengah kali 1000 itu adalah 500 ya. Jadi 500 kita tulis di sini 500.
Jadi 727 kurangi 500 itu hasilnya adalah 227. Dan sekarang kalau dibuat ke bentuk notasi ilmiah, ini jadi kita tulis 2,27 kali 10 pangkat 2. Dan sekarang untuk yang bagian C di sini 8,32 kali 10 pangkat 4 kita tulis menjadi, kalau 10 pangkat 4 ya di sini 8,32 ya. Kita tulis dulu 8,32 kali 10 pangkat 4 dibagi, kita tulis seperti ini, 4 kali 10 pangkat min 6. Dan yang ini sebenarnya bisa dikeataskan ya. Jadi yang 8,32 kalau dibagi 4 itu menjadi 2,08 ya, menjadi 2,08. Nah, yang ini kalau dibagi ini adalah menjadi 2,08. Terus yang ini dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat yang min 6 kalau dikeataskan menjadi positif. Ini menjadi 2,08, ini 0,08 kali 10 pangkat 10. Nah, ini adalah bentuk notasi ilmiahnya. Sekarang kita kerjakan yang bagian D. Di bagian D, perhatikan yang ini 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 3. Ini kalau dikalikan ini akan saling menghabisi ya, jadi 1. Jadi tinggal kalikan saja 3,7. Nah, dikalikan dengan 5,2. Kita hitung di sini 37 dengan 52 ya, kalau dikalikan. Yang ini menjadi 74, 5 kali 7 itu 35 ya. Bawah 3 jadi 18, jadi 4 ya, 2, 9, 1. Jadi 19,24 karena ada 2 angka ya komanya, jadi 19,24. Maka kalau dibuat bilangan baku ini menjadi 1,924 kali 10 pangkat 1. Nah, jadi seperti ini. Soal nomor 7 diberikan X sama dengan 24 dan Y 54. Tentukan hasil operasi dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana ya. Jadi di sini kita tulis yang X sama dengan 24. 24 itu adalah 4 kali 6. Dan Y-nya adalah 54, itu berarti 9 dikali 6. Maka perhatikan untuk X dikali Y di sini kita bisa tulis menjadi 4 kali 6 dikali 9 kali 6. Dan 4 kali 6 itu adalah 36. Ya, 4 kali 9 itu 36. Dan 6 kali 6 adalah 36 juga. Dan 36 itu adalah 6 pangkat 2. Dan yang ini adalah 6 pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 6 pangkat 4. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian B. Soal di B, di sini X per Y. X-nya berarti 4 kali 6 dibagi dengan 9 kali 6. Berarti ini kita coret. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, ini menjadi 2 pangkat 2 per 9 itu 3 pangkat 2. Atau di sini kita bisa tulis menjadi seperti ini, 2 per 3 pangkat 2. Nah, cara penulisan bisa jadi seperti ini. Atau ini bisa menjadi seperti ini juga, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 2. Jadi jawabannya bisa ini, dan bisa ini. Soal nomor 8, berapakah hasil operasi perpangkatan 492 pangkat 5 kurangi 246 pangkat 5? Sebelum kita bahas, perhatikan bentuk yang seperti ini. Misalkan di sini ada 4 pangkat 2 ya, atau 4 dikuadratkan. 4 itu bisa ditulis menjadi 2 kali 2. Ini dikuadratkan. Ini menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Ya, jadi bentuknya jadi seperti ini. Dan sekarang ke bentuk soal, kita kembali ke bentuk soal di mana 492 pangkat 5. Nah, seperti ini dikurangi dengan 246 pangkat 5. Kita bagi dengan 4.
kita bagi dengan 4, yang 492 itu berarti 4 dikali 123 ya. Sekarang kita pangkatkan 5 seperti ini. Dan yang ini kita kalau 246 dibagi dengan 2, maka di sini 123 ya. Di sini pangkat 5. Ini dikalikan ini tuh hasilnya ini. Dan sekarang yang 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Sama saja dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi kita bisa tulis di sini 2 pangkat 2 dikali 123 pangkat, di sini kita pangkatkan 5 masih tetap. Yang ini juga tetap, perhatikan. Jadi di sini saya tulis tahap demi tahap. Sekarang yang pangkatnya kalikan dengan pangkat di sini. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 5, di sini menjadi 2 pangkat 10. Dikali yang ini 123 pangkat 5. Dikurangi yang ini menjadi 2 pangkat 5 dikali 123 pangkat 5. Perhatikan yang 2 pangkat 10 kita bisa bagi 2 lagi. Yang ini menjadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 123 pangkat 5. Kurangi 2 pangkat 5 dikali 123 pangkat 5. Perhatikan di bagian kiri dan kanan di sini sama dengan di sini. Ya, sama dengan di sini. Jadi kita keluarkan secara distributif. Nah, jadi kita keluarkan di sini 2 pangkat 5 dikali 120, ini 123 ya. 123 pangkat 5 berarti di sini adalah angka 1. Jadi kalau ini dikalikan ini, maka hasilnya adalah ini. Ya, paham sampai sini? Kita lanjutkan. Ini tandanya minus, berarti yang ini tadi kan sudah dibagi dengan ini, berarti di sini jadi tinggal angka 1. 1 kali 2 pangkat 5 berarti menjadi 2 pangkat 5. Jadi di sini 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kurangi 1 di dalam kurung 2 pangkat 5 di sini adalah 32 ya. 32 dikali 123 pangkat 5. Berarti 32 kurangi 1 itu adalah 31. Jadi 31 dikali 32 dikali 123 pangkat 5. Jadi jawabannya bisa seperti ini, atau yang 32-nya tetap kita buat menjadi 31 dikali 2 pangkat 5 dikali 123 pangkat 5. Soal nomor 9, berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Di sini 60.000 tahun. Sekarang yang kita hitung dulu dalam 1 tahun itu adalah ada 365 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit, dan dalam 1 menit itu ada 60 detik. Sekarang tinggal dikali 60.000 tahun kali 60.000 tahun. Nah, sekarang kita tulis dulu yang ini yang ini ya. 365 dikali 24 itu adalah 8.760. Dikali yang ini kita perhatikan, ini menjadi 6 kali 10 pangkat 1 kali 6 kali 10 pangkat 1 dikali di sini 6 kali 10 pangkat 1 2 3 4. Nah, setelah seperti ini, yang ini juga sebenarnya bisa dikeluarkan ya. Yang ini menjadi 876 kali 10 pangkat 1. Jadi kita tulis lagi 6 kali 10 pangkat 1 kali 6 kali 10 pangkat 1 kali 6 kali 10 pangkat 4. Sekarang yang puluhannya, yang pangkatnya kita jumlahkan. Ini 1 jadi 2, 3 tambah 4 menjadi 7. Menjadi 7 ya. Jadi kita tulis 876 dikali, yang ini kita kalikan, ini menjadi 216. Menjadi 216 dikali 10 pangkat 7. Nah, setelah seperti ini menjadi nilainya adalah 1, keseluruhannya ya, setelah dikalikan ini menjadi 1,8
9216 kali 10 pangkat 12. Nah, ini untuk bentuk notasi ilmiahnya seperti ini. Soal nomor 10, tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut ini. Untuk soal bagian A, kita tulis dulu soalnya -8 dikali 2 pangkat 6. Kali di sini saya tulisnya sebagai titik ya. Perhatikan yang angka -8 di sini kita bisa tulis menjadi -1 dikali 8 dikali 2 pangkat 6. Dan 8 itu kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Nah, ini menjadi -1 dikali 2 pangkat 9. Dan hasilnya ini menjadi minus ya, minus 1 dikali 512 atau sama dengan minus 512. Nah, saya sengaja tulis seperti ini agar ada manfaatnya ya buat nanti untuk mengerjakan beberapa soal ke depan. Sekarang kita kerjakan yang bagian B. 5 pangkat 4 kali 50. 5 pangkat 4 dikali 50. Kita bisa tulis di sini 5 pangkat 4 dikali 50 itu adalah 5 kali 10 pangkat 1. Berarti di sini adalah 5 pangkat 1. Jadi di sini kita kerjakan bagian ini 1 dengan 4 menjadi 5. Ini dijumlahkan ya kalau perkalian. Jadi di sini 5 pangkat 5 kali 10 pangkat 1. Dan sekarang kita masuk ke bagian C. Di bagian C kita tulis 16 dibagi dengan 2 pangkat 4. 16 itu kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 4 juga. Per 2 pangkat 4. Ini karena sama, ini menjadi 1. Dan yang bagian D, 98 per 7 pangkat 3 ya, 7 pangkat 3. Ini angka 3. Ini sama dengan 98 kalau dibagi 2 itu berarti 2 dikali 49 dibagi 7 pangkat 3. 49 itu kita bisa urai lagi, ini menjadi 2 kali 7 pangkat 7 kali 7 ya. Kalau yang 7 pangkat 3 itu ini menjadi seperti ini nih. Nah, 7-nya ada 3. Jadi ini kita coret. Jadi jawabannya adalah 2/7. Jadi sama dengan 2/7.